Guys, kali ini gue mau bahas keju. Hal yang menarik di Swiss selain coklat ya keju ya. Dan lu lihat di depan gue, ini satu jajar rak itu sampai ujung sana itu ini sampai ujung tengah itu keju dengan gak cuma beragam brand tapi juga emang macam kejunya beda. Jadi dibagi sih ada keju lunak, ada keju medium sama keju yang keras. Ini model-model kayak gini, ini keju keras guys. Ini biasa dimakannya sambil dicemil gitu. Dan mungkin kalau kita di Jakarta kita kenalnya kayak keju craft gitu ya. Sini kita bakal bingung guys, macam kejunya banyak banget. Ini kita mulai dari Swiss cheese kayak gini, yang banyak bolongnya gini, dari susu. Dan kali ya di beberapa ada di store gue lihat, di Manor sih gue nggak ngeliat di sini ya, itu ada keju bulatan gede gitu, baunya aneh ya, artinya dia berumur ya, dan kita belinya potongan gitu ya, berapa gram gitu. Di sini sih udah dibungkusin gitu ya. Nah itu harganya mahal, ini makin berumur makin mahal. Wine aja. Ini konon sih kata temen gue macamnya ada sampai ratusan kalau dibagi-bagi ya. 400 jenis keju ya, kebayangan. Pastinya untuk 400 jenis peruntukan yang beda-beda, karena memang dari rasa dan bentuk keras lunaknya tuh beda ya. Dan umumnya rasa gurihnya tuh nggak begitu kuat ya. Kalau kamu nyari yang rasanya kuat nih, yang nyari yang kayak le gruyere kayak gini nih. Ini rasanya cukup kuat, rasa kejunya dia keras medium sih, keras medium, harganya juga masih oke. Ini yang kalau mau cari yang masih susu banget, ini cari yang Swiss cheese begini yang masih banyak bolong-bolong. Kalau suka bikin kue itu bikin cheese stick nih kayak gini nih ya, pakai Gouda, lumayan costly sih itu. Tapi terus harus di slicing gitu ya kalau mau dibikin kue. Ada juga sih gue liat orang makan keju tuh barengan sama makan buah gitu, dicemil sih, lebih dicemil. Jadi kayak ya kalau kita tuh kayak kan apa sama sambal gitu ya, mereka pakai keju cemilan pinggirnya itu. Kan stick ada kejunya pinggirnya. Yang paling khas kan di sini keju fondue ya. Makan bareng sama roti, dicairin dulu. Jadi dipanasin, dicairin, terus dicorek gitu. Nah, kalau yang acceptable sih buat orang Indonesia mungkin dimasuk sih. Ini tuh bentuknya nggak terlalu keras, masih mirip susu gitu, sama kayak Gouda juga. Cocok ya buat makan bareng sandwich gitu, atau dimakan langsung bareng camilan, atau orang sini dilelehin sampai sama roti gitu. Oke sih, kayak gue mau coba beli ya, jadi gue bisa cerita banyak. Nah yang umum juga kamu ketemu ini kayak Le Gruyere gini, ini keju yang udah ada umur ya, misal 5 atau 6 bulan. Ini sampai ada yang setahun. Makin tua ya makin mahal ya. Ini bisa jadi fondue juga sih. Jadi tapi dicairin dia tetap jadi cair, tapi rasanya lebih gurih ya. Nah ada juga yang bentuknya serbuk begini ya. Terus yang laku banget yang ada logo Migronya gitu sih. Dan nggak lupa ini buat bikin pizza, ini pastinya kita taunya keju mozzarella. Nah yang mungkin agak kurang acceptable buat orang Indonesia mungkin keju kayak Appenzeller ini ada rasanya, ini warnanya merah ya, ada rasanya kayak pedas gitu ya, rasanya pedas, kebanyakan keju kayak pedas rasanya. Ini Appenzeller. Nah kalau lu mau cobain ya bedanya semua keju, lu beli ini deh. Ini dari semua jenis keju, lu bisa cerita bedanya apa. Ini punya rasa kayak gue mau beli ini deh. Jadi
gue bisa cerita nanti ya. Oke guys, itu yang ini nih, ini lebih murah sih, sama sih, harganya lebih murah. Avenzeller Twister, gue beli yang ini deh. Simpolin gue belum tahu nih. Nah ini aja deh, ini ya. Jadi guys, kalau lo main ke Migros, nah lo mau cobain apa sih bedanya